Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Al-Qudiri Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah dan PPT dari kelompok saya, kelompok 7, materi Ulumul Quran yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI dengan judul Nasi dan Mansuk. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian nasi dan mansuk. Dari segi etimologi, para ulama ulumul Quran mengemukakan arti kata nasa dalam beberapa makna. Di antaranya adalah menghilangkan, memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, mengganti atau menukar, membatalkan atau mengubah, dan pengalihan. Nasa dalam istilah para ahli ilmu usul fikih adalah membatalkan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan pembatalan secara tersurat atau tersirat, baik pembatalan secara keseluruhan ataupun pembatalan sebagian menurut keperluan yang ada, atau melahirkan dalil yang datang kemudian yang secara implisit menghapuskan pelaksanaan dalil yang lebih dahulu. Para ulama mutaqaddimin abad 1 hingga abad 3 Hijriah memperluas arti nasi hingga mencakup beberapa hal sebagai berikut. Para ulama mutaqaddimin abad 1 dan hingga abad 3 Hijriah memperluas arti nasi sehingga mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan terlebih dahulu terjadi oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Penetapan syarat terhadap hukum yang terdahulu yang belum bersyarat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang rukun dan syarat nasi. Adapun syarat-syarat nasi ada 4. Yang pertama, adat nash adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasyi, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasyi itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Yang ketiga, mansuk, yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Dan yang nomor 4, mansu'an, yaitu orang yang dibebani hukum. Yang kedua, adapun rukun nasyi, yaitu ada 4. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara'. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pembelakuan hukum, seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa tidak berarti dinasyi setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Yang keempat, tuntunan yang mengandung nasyi harus datang kemudian. Dasar-dasar penetapan nasyi dan mansuk. Mana Al-Qotan menetapkan 3 dasar untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasyi, menghapus ayat lain, atau mansuk, dihapus. Ketiga dasarnya adalah 1. Melalui mentransmisian yang jelas dari Nabi atau para sahabatnya, seperti hadis yang artinya, aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Yang kedua, melalui kesempatan
umat bahwa ayat ini nasyik dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut nasyik, dan mana yang duluan turun sehingga disebut mansukh. Al-Qattan menambahkan bahwa nasyik tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad pendapat ahli tafsir karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil bila dilihat dari lahirnya atau belakangnya keislaman salah seorang dari pembawa riwayat. Pembahasan selanjutnya yaitu pendapat tentang adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Terdapat beberapa pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mansukh, diantaranya menurut Al-Nahas 388 Hijriah, jumlah ayat yang dianggap mansukh berjumlah 100 buah. Ke-100 ayat Allah itu dianggap Al-Nahas berlawanan dengan ayat-ayat lainnya. Setelah diteliti ternyata hukumnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi rupanya tak semua ulama setuju dengan vonis Nahas itu. Maka jauh ke belakang setelah Al-Nahas, seorang ulama lain berasal dari provinsi Ashhud karena dijuluki Al-Suyuti menghitung ulang ayat-ayat yang telah batal hukumnya itu. Al-Suyuti berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang dipandang mansukh dengan yang dianggap nasyikh. Kesimpulan Suyuti, ada 20 ayat yang terpaksa dinyatakan mansukh. Adapun pendapat lain yang datang dari Al-Sawqani yang hidup sampai dengan tahun 1250 Hijriah melihat 12 ayat yang dianggap Suyuti tak mungkin digabungkan ternyata olehnya bisa, maka jadilah hitungan ayat mansukh menurut Sawqani hanya 8 buah. Bentuk-bentuk dan macam-macam nasyikh dalam Al-Quran. Yang pertama, macam-macamnya. Yang pertama, Al-Quran dinasyikkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dinasyikkan dengan sunnah. Ketiga, sunnah dinasyikkan dengan Al-Quran. 4, sunnah dinasyikkan dengan sunnah. Selanjutnya bentuk-bentuk nasyikh. 1. Nasyikh tilawah dan hukumnya sekaligus. 2. Nasyikh hukum dan tetap adanya tilawah. Ketiga, menasyikkan tilawah di samping tetapnya hukum. Pembahasan yang terakhir yaitu hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. 1. Untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. Ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Yang keempat, untuk menguji ketaatan orang mukallaf. Kelima, untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan. Yang keenam, untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam. Sekian dari kami, dari saya, perwakilan dari kelompok 7. Mungkin ada kesalahan dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.